Strukturnya. Oke. Ya. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan lagi untuk nomor 1, teman-teman? Halo. Dava, Akmal, Erda, Zulfa, Raka, ada yang mau ditanyain? Babam, ada yang mau tanyain, Babam? Enggak, Kak. Nggak ada. Tadi cuma kebalik doang ya, makanya Iya, kalau cuma bingung. kebalik doang di situ. Iya, betul. Aryo, ada yang mau tanyain, Aryo? Aman Kak, aman. Aman ya, oke. Akmal, Zaki, ada yang mau ditanyakan? Aman Kak. Iya. Kenapa, Fauzan? Ya. Berarti kalau misalkan gini, syaratnya itu gayanya yang berlaku itu harus ini ya Kak, apa tegak lurus sama jari-jari. Betul. Nah, betul, harus tegak lurus dengan jari-jari. Misalkan ibarat kalian tuh buka pintu. Nah, kalau kalian buka pintu kan, kalau nggak tegak lurus gimana? Gitu. Misalkan nih kalian buka pintu berarti kan tegak lurus ya. Jadi pintunya kalian genggam terus kalian tarik seperti ini kan. Nah, ada porosnya di situ. Nah, kalau misalkan pintu itu kalian dorong dengan searah dengan poros, kalian dorong ke arah engselnya, apakah bisa buka pintunya? Nggak bisa. Jadi kan harus ini ya, harus tegak lurus ya. Jadi pintu yang kalian tarik harus tegak lurus dengan engselnya. Nah, itu penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti kalian lakukan setiap hari juga. Kan nggak mungkin di kamar mulu ya. Pasti kan keluar kamar, buka pintu. Nah, buka pintu tuh penerapannya. Gitu, teman-teman. Oke, Fauzan? makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, Oke. aman. Aman ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kakak lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, nomor 2. Seorang mekanik membuka mur roda kendaraan berat dengan memberikan gaya pada kunci seperti pada gambar. Dengan cara tersebut, sejumlah torsi akan terbuang karena gaya yang diberikan tidak digunakan secara maksimal. Persentase torsi yang terbuang adalah berapa gitu ya. Ya kan logikanya kan kalau misalkan mau muter apa namanya, mau muter mur atau membuka mur, ya itu harus tegak lurus. Nah kalau miring seperti ini berarti kan nggak efisien dia. Jadi kita harus cari torsi yang secara efisien. Nah, jadi secara efisien, ini torsinya teman-teman ya. Jadi ini adalah torsi yang efisien. Kalau yang di sini, ini tidak efisien. Lebih mudah mana? Lebih mudah tegak lurus atau lebih mudah miring? Seperti kayak gini. Ya, jadi ini torsinya tidak efisien. Ibarat kata kalian buka kunci, itu lebih enak mana? Lebih enak tegak lurus apa lebih enak ditarik? Nah, berarti kan kalau ditarik, ya nggak akan kebuka itu umurnya. Kalau kalian maksudnya kalau kalian tegak lurus dengan murnya atau dengan engsel rumahnya itu, nah itu dia akan lebih maksimal kalau tegak lurus. Bayangin ya kalau kalian buka dorong tegak lurus sama dorong miring, yang akan efisien yang didorong miring. Jadi caranya pertama, kalau torsinya efisien itu nggak akan membentuk sudut teman-teman. Bukan nggak membentuk sudut, akan membentuk sudut, tapi sudutnya itu tegak lurus. Ada yang tahu berapa sudut tegak lurus di segitiga? Berapa Fauzan? 90. 90 derajat. Berarti kalau efisien itu tetanya adalah 90 derajat. Oke, berarti kita di sini hitung dulu ya torsi efisiennya dan torsi tidak efisien. Berarti torsi efisien sama dengan F dikali L dikali sin 90. Gitu. F-nya 200, L-nya 1, sin 90 adalah 1. Itu berarti sama dengan 200 Newton meter. Nah, sedangkan sekarang torsi tidak efisiennya, jadi torsi yang tidak efisien yang membentuk sudut, gitu. Berarti F dikali L dikali sin 37.
Berarti F-nya 200 ya. 200 dikali 1 dikali sin 37. Sin 37 itu adalah 3/5. Nah, berarti 200 dikali 3/5 hasilnya adalah 120 Newton meter. Nah, sehingga ada torsi yang terbuang di sini. Torsi yang terbuang berarti sama dengan efisien dikurangi tidak efisien. Berarti 200 dikurangi 120 sama dengan 80. Sehingga prosentasenya sama dengan persentase ini ya, persentase torsi yang terbuang. Berarti prosentasenya torsi terbuang dibagi torsi efisien atau yang maksimal. Ya, efisien dikali 100%. Oke ya teman-teman ya. Berarti yang terbuang itu 80 ya. 80 dikurangi 200, 80 dibagi 200 dikali 100%. Nah, berarti sama dengan 0,4 dikali 100% dengan 40%. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dava, Zulfa, Raka, Babam, ada pertanyaan? Erda? Jelas, Fauza? Kak. Oke, Belum, Kak. belum ya. Akmal, Aryo ada yang mau ditanyakan? Bayu ada yang mau tanyakan, Bayu? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Febian, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kakak lanjutin ya teman-teman ya. Kakak lanjutin ke nomor berikutnya. Oke, nomor 3. Sebuah bola pejal dengan momen inersia 2/5 mr², kemudian bermassa 5 kg, dilepas dari ketinggian 1,75 meter pada bidang miring yang kasar seperti gambar. Berapakah kecepatan bola pejal ketika sampai di dasar bidang? Kecepatan bola pejal sampai di dasar bidang. Oke, kakak mau tanya, mau rumus cepat apa mau rumus proses? Ayo, ada yang mau itu enggak? Ada yang mau rumus cepat apa rumus Dua-duanya, proses? Kak. Oh, dua-duanya. Yang lain ada yang request? Dava, Erda, Zulfa, Raka? Ayo, ada yang request? Oke, kalau misal gitu. Ya, tapi sebenarnya rumus cepat itu didapat dari rumus proses juga sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Oke, berarti kalau penurunannya, benda ini kan menggelinding ya. Yang namanya menggelinding berarti dia berputar, ya dia berputar, kemudian dia juga bergerak ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi kan dia menggelinding itu kan dia berputar ya juga bergerak lurus. Jadi ketika benda berputar, ya benda berputar, berarti ada rumus hubungan momen gaya dengan momen inersia. Jadi sigma torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Gitu. Oke, berarti sigma torsinya sama dengan inersia dikali alfa. Berarti yang menyebabkan benda ini berputar. Kita lihat teman-teman. Porosnya kan ada di tengah bendanya. Nah, berarti dari W sin theta, W sama Fg, yang tegak lurus dengan poros pusat tengah bendanya, itu adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek ini yang membuat benda ini menggelinding. Kita masukkan berarti Fg sama dengan inersianya 2/5 mr² dikali alfa. Karena dia juga bergerak lurus, maka ada percepatan. Nah, percepatan didapat dari percepatan sudut dikali dengan
jari-jari. Nah, jadi alfanya sama dengan A dibagi dengan R. Oke, ini berarti FG dikali R ya. Jadi lengan gayanya dikali lengan gaya, yaitu jari-jarinya. Ini R-nya di sini teman-teman ya. Nah, lengan gaya dikali gayanya sama dengan 2/5 MR kuadrat dikali A per R. Gitu. Jadi di sini R-nya bisa kakak coret. Ya, bisa kakak coret. Berarti FG-nya nah, sama dengan 2/5 M dikali A. Kemudian benda bergerak lurus. Ya, benda bergerak lurus. Jadi kita gunakan hukum Newton yang kedua, di mana hukum Newton yang kedua dirumuskan sigma F sama dengan M dikali A. Berarti yang bergerak lurus, yang sesuai dengan arah gerakannya, berarti benda itu mengelilingi ke bawah searah dengan W sin theta. Nah, berarti W sin theta, W sin theta dikurangi dengan gaya gesek. Kan gaya gesek kan menghambat benda untuk bergerak ke bawah ya. Jadi intinya gaya gesek itu menghambat benda untuk bergerak ke bawah. Jadi W sin theta min FG sama dengan M dikali A. Jadi MG sin theta min FG-nya kita masukkan. FG-nya 2/5 M dikali A sama dengan M dikali A. Tuh, ya. Berarti di sini M-nya bisa kakak coret ya teman-teman ya. Berarti A-nya, berarti G sin theta itu sama dengan A ditambah 2/5A. Gitu. Berarti A-nya di sini, A 2/5 ditambah 1 berarti A dikali 7/5 ya. A 7/5 sama dengan G sin theta. Gitu. Berarti A-nya di sini sama dengan G sin theta dibagi 7/5. Gitu. Nah, atau A-nya sama dengan G sin theta dikali 5/7. Gitu. Udah, biarin dulu ya. A sin theta. A sama dengan G sin theta dikali 5/7. Oke, sekarang kita gunakan GLBB ketika benda bergerak dipercepat dari suatu ketinggian tertentu. Nah, dari suatu ketinggian tertentu, misalnya ini H, gini teman-teman ya. Kemudian ini bendanya, ini adalah jaraknya. Jaraknya adalah sisi miringnya. Ini adalah sudutnya. Berarti S-nya di sini, ya, berarti S-nya sama dengan H dibagi dengan sin theta. Gitu. Karena sin theta itu kan sama dengan depan dibagi miring. Berarti depan sudut adalah H, miringnya adalah S. Berarti jadilah seperti ini. Berarti S sama dengan H dikali sin theta. Untuk mencari jaraknya. Oke, kemudian kita menggunakan rumus GLBB. Berarti kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2A dikali S. 2 dikali percepatan dikali jarak. Berarti VT kuadrat sama dengan, karena tidak ada kecepatan awal, dianggap 0, ditambah 2, A-nya kita masukin, berarti G sin theta dikali 5/7. Masukin S-nya, S-nya sama dengan H dibagi sin theta. Jadi di sini sin theta-nya bisa agak coret ya. Berarti VT kuadrat sama dengan 2 dikali gravitasinya 10, 2 dikali 10 dikali 5/7 dikali 1,75. Gitu. Berarti V sama dengan akar, coba ya, di sini kakak hitung 1,75 dikali 7, 1,75 dibagi 7 itu 1/4. Ya, berarti 2 dikali 10 dikali 5 dikali 1/4. 1/4 dikali 5 dikali 10 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 25. Berarti sama dengan akar 25. Nah, akar 25 itu sama dengan 5 meter per second. Gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Nah, cara rumus cepatnya,
seperti ini teman-teman. Inersia sama dengan K mR kuadrat. Gitu. Jadi 2/5 ini sama dengan K-nya. K sama dengan 2/5. Gitu ya. Kemudian untuk nentuin A-nya di sini, berarti A sama dengan G sin theta dibagi K plus 1. Ya kan 2/5 ditambah 1 berarti berapa? 7/5 ya. Ini rumus cepatnya. Kalau nyari kecepatan, rumus cepatnya V sama dengan akar 2GH dibagi K plus 1. Ya, seperti itu teman-teman. Ini rumus cepatnya untuk mencari kecepatan, percepatan, dan untuk menentukan konstanta inersia dari suatu benda yang menggelinding. Oke, di nomor 3 di sini ada pertanyaan teman-teman. Fauzan, Akmal, Kamu Erja, tanya Kak, Aryo. Oh ya, silakan Aryo, gimana? itu yang benda berputar itu boleh dijelasin lagi nggak? Mohon maaf. Benda berputar boleh, oke bisa. Aryo punya bola di rumah? Kenapa Kak? Punya bola di rumah nggak? Nggak ada Kak. Oh nggak punya. Ya udah, gini ya, karena kita bayangin sama-sama. Bola kalau ditaruh di bidang miring itu berarti geraknya gimana? Berputar nggak dia bolanya? Putar Kak. Nah, dia berputar tapi pindah ke bawah kan? Iya nggak? Heeh. Nah, berarti dia itu berputar dan bergerak lurus. Gitu. Jadi ada dua gerakan. Ada dua gerakan ya, bergerak lurus dan berputar. Nah, kalau benda berputar dipengaruhi hubungan momen gaya dengan momen inersia. Kalau bergerak lurus, menggunakan hukum Newton. Gitu Aryo. Oh, jadi dicari berputar dulu sama bergerak lurusnya gitu Kak? Betul sekali. Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ya, sama-sama Aryo. Siapa yang mau tanya lagi tadi? Yuk. Fauzan, Zulfa, Erda, Babam, ada yang mau ditanyakan? Itu yang di rumus cepat inersia, K itu apa ya? Kayak itu. Jadi konstanta inersia. Jadi gini teman-teman ya. Kakak taruh di sini ya. Apa ya? Walaupun kecil. Jadi benda inersia itu nggak hanya bola. Bola pejal itu K-nya, bola pejal ya, K-nya sama dengan 2/5. Nah, 2/5. Kalau bola berongga, jadi bola berongga itu bolanya ada udaranya di dalamnya. Jadi nggak padat ya, kalau bola pejal kan padat kayak kelereng gitu ya. Kemudian bola berongga itu kayak bola sepak atau bola basket, berarti kan di dalamnya kan kosong ya. Kalau misalkan kempes ya ciut kan. Nah, jadi kan seolah-olah itu cuma diisi udara. Supaya berbentuk seperti bola yang padat gitu. Padahal itu dalamnya kosong gitu, isinya angin. Kalau bola berongga itu K-nya sama dengan 2/3 gitu. Kemudian ada yang namanya silinder pejal. Nah, kalau silinder pejal itu K-nya sama dengan setengah gitu. Silinder pejal itu kayak tabung cuman padat gitu ya. Teman-teman kalau tahu katrol, nah katrol itu kan padat dari besi gitu kan, itu K-nya sama dengan setengah. Kalau silinder berongga, nah jadi tabung kemudian tengahnya lubang kayak cincin. Nah cincin itu silinder berongga. Nah kalau silinder berongga itu K-nya sama dengan 1. Jadi ini adalah yang mesti kalian hafal nih, benda-benda yang biasa keluar di dalam momen inersia seperti itu. Ya, kebetulan di sini bola pejal, ini sama dengan 2/5. Kalau bola berongga, ya berarti 2/3 mr kuadrat. Kalau silinder pejal, setengah mr kuadrat. Kalau silinder berongga, mr kuadrat. 1, K-nya sama dengan 1. Sampai di sini ada pertanyaan, Fauzan? Aman, Pak. Aman ya, oke. Zulfa, Raka, ada yang mau ditanyakan? Dava, ada yang mau tanyakan, Dava? Nah, belum, Kak. Belum ya, oke.
lanjut ya. Kak, mau tanya lagi dong Kak. Oh ya, gimana? Silakan. Tadi yang sebelum itu rumus yang benda berputar apa Kak? Nih, sigma torsi, Ah. jadi jumlah momen gaya yang bekerja sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut, dikali alfa. Gitu Aryo. Oke. Sigma torsi. Oke, siap. Makasih Kak. Paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Nomor 4, tolong dibacain soalnya Aryo. Oke, sebuah katrol pejal bermasa M-nya itu 5 kg dan jari-jarinya 10 cm seperti gambar. Salah satu ujung tali tak bermasa dililitkan pada katrol. Ujung tali yang lain digantungi beban 5 kg. Jika beban mula-mula diam, kemudian dilepaskan, kecepatan alfa yang dihasilkan adalah. Berarti pertanyaannya adalah percepatan sudut teman-teman ya. Oke. Ya. Jadi kalau seperti ini dikasih beban B, berarti katrolnya kira-kira muter nggak? Muter ya? Betul nggak? Jadi katrolnya ini muter nih kalau misalkan ditarik dengan beban B. Jadi kan kalau teman-teman tahu sumur ya. Jadi kalau misalnya kita ngelepas ember ke bawah, itu kan embernya bergerak ke bawah, tapi katrolnya dia berputar. Nah, ya berarti ada dua gerakan lagi di sini. Lagi-lagi ada dua gerakan, ada yang bergerak lurus dan ada yang berputar. Berarti di sini benda B itu bergerak ke bawah teman-teman ya. Benda B-nya bergerak ke bawah dengan percepatan. Oke, yang mesti kita uraikan di sini, karena di situ diikat oleh suatu tali, maka di sini ada nilai tegangan tali. Nah, kalau menurut katrol tegangan talinya ke bawah, menurut beban tegangan talinya dia ke atas. Karena pada beban di sini, berarti beban tersebut mempunyai gaya gravitasi. Nilainya adalah W beban. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita analisa satu persatu. Yang mana dulu nih? Yang bergerak berputar ya. Oke, yang bergerak putar. Berputar. Jadi yang bergerak berputar lagi-lagi menggunakan rumus sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Oke. Berarti kita lihat nih, oh ternyata di sini tegangan talinya itu tegak lurus dengan porosnya. Nah, jarak dari tegangan tali ke poros itu kita menggunakan jari-jari R, itu ya menggunakan jari-jari R. Kemudian tegangan tali itu tegak lurus nih di sini. Oh, jadi yang menyebabkan si katrol ini berputar itu adalah tegangan talinya. Oke, berarti tegangan tali dikali R sama dengan inersianya katrol. Katrol adalah silinder pejal. Nah, ini nih di sini. K-nya sama dengan setengah. Tadi kan kalau rumus inersia itu kan rumusnya kan I sama dengan KMR kuadrat ya. Berarti katrol I-nya itu sama dengan setengah MR kuadrat. Ya, ini punyanya si katrol. Gitu teman-teman ya. Berarti kita masukkan di sini setengah MR kuadrat dikali A. Oh, alfanya biarin ya, karena dimintanya alfanya. Berarti dikali dengan alfa. Jadi di sini bisa kakak coret ya, salah satu ya. Jadi R-nya di sini bisa kakak coret, satu doang. Berarti T sama dengan setengah massa katrol dikali dengan alfa. Oke, berarti T sama dengan setengah dikali 5 dikali dengan alfa. Ya, ini persamaan 1. Sekarang kita masuk ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu di mana benda yang bergerak lurus. Nah, ini ya, yang bergerak lurus. Tadi kita menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Oke, jadi yang membuat benda ini bergerak ke bawah adalah yang searah dengan percepatan A, itu adalah gaya gravitasinya. Berarti gaya gravitasi dikurangi
tegangan talinya, karena tegangan tali menurut benda api itu arahnya ke atas. Gaya gravitasi dikurangi tali sama dengan massa benda dikali A. Oke, berarti massa benda dikali gravitasi min T sama dengan massa bendanya di sini tetap dikali alfa dikali dengan jari. Ya, karena A itu sama dengan alfa dikali jari-jari. Oke, berarti M bebannya 5 ya. Berarti 5 dikali 10 dikurangi T-nya tadi di persamaan pertama. Masukkan substitusi ke persamaan kedua. Berarti T-nya sama dengan setengah dikali 5 dikali alfa sama dengan 5 dikali alfa dikali jari-jarinya 10 cm. Oh ya, BTW R-nya 10 cm ya. Berarti sama dengan 0,1 meter dikali 0,1 gitu. Berarti 50 min 5 per 2 alfa sama dengan 0,5 alfa. Nah, berarti 50 sama dengan setengah alfa. 0,5 berarti setengah teman-teman ya. Setengah alfa ditambah 5 per 2 alfa. Gitu ya. Berarti 50 sama dengan, berarti berapa ini teman-teman? Berarti 6 per 2. Berapa? 6 per 2 ya? 50 sama dengan 6 per 2 alfa. Sebentar, kakak ada lupa di sini. Ini R-nya belum kakak tulis ya? Oh ya, di sini R-nya belum kakak tulis nih teman-teman. Ini masih ada R1 di sini. Ini ada R-nya ya, berarti di sini R. Oh ya, kakak lupa di sini ada R-nya. Pantesan kok kecil banget gitu. Berarti ini setengah 5 alfa dikali R ya. Kakak lupa ngasih R di sini. Berarti 5 per 2 dikali alfa dikali R-nya 0,1. Berarti ini 1/10. Itu teman-teman ya, berarti 1/10. Berarti ini kakak coret 2 ya. Nah, berarti ini 1/4 alfa. Berarti 1/4 alfa ditambah 5 per 2 alfa. Berarti 50. Berarti berapa ini teman-teman? Samain penyebutnya ya. 1/4 tambah 5 per 2. Berarti 4. Nah, 4 bagi 4, 1. Ditambah 4 bagi 2, 2. Ya enggak? 2 dikali 5. Berarti berapa? 2 dikali 5. 2 dikali 5 berarti 10. Ya. Bentar, kakak ada yang salah nggak di sini teman-teman? Ini R-nya ada 1. Setengah 5 dikali alfa dikali ini. Bentar ya, kayaknya ada salah di sini. 50. Min T-nya setengah dikali 5 dikali alfa dikali R. R-nya 1/10, 0,1 meter. Ini massa beban 0,1, ini 0,5. 1/4 betul ya, 5 per 2 ditambah 1/4. Coba ntar. 5 dibagi 2 ditambah 1/4. Ditambah 1 dibagi 4. 11/4 ya, betul ya? Bentar. Kita hitung lagi di sini. Kita cari lagi ya. Berarti ini R-nya kakak coret 1, setengah 5 alfa dikali R. WB min T sama dengan MB dikali A. Nah, itu sama dengan alfa dikali R. Kita lihat di sini ya. Bentar. Berarti 5/4. Oh iya, ini salah di sini. Ini harusnya 0,5 ya, bukan 5 per 2 ya. Kakak tulis salah di sininya. Oke, nanti ntar kakak hapus dulu. Bentar. Berarti di sini 50 sama dengan 1/4 alfa gitu ya. Berarti 1/4 alfa ditambah setengah alfa. Nah, di sini salahnya tadi ya. Oke, berarti 1/4 ditambah setengah berarti 50 sama dengan
1/4 ditambah setengah. Berarti 50 ditambah, ada berapa ya teman-teman? Setengah alfa ditambah 1/4 alfa. Berarti 3/4 ya. 50 sama dengan 3/4 alfa. Nah, berarti alfanya sama dengan 200/3 radian per sekon kuadrat. Gitu ya. Berarti ini kan 5/2 dikali 1/10. Berarti 5-nya kakak coret jadi 22, berarti 1/4. Ini 0,5 alfa. Berarti 1/4 ditambah setengah. Berarti hasilnya adalah 3/4. Berarti alfanya sama dengan 200/3. Oke, di nomor 4 ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo, ada yang mau ditanyakan? Java? Aryo? Ada yang mau ditanyakan? Kak, materi Ya, kenapa? itu Nah, yang kenapa? data T, kok bisa jadi TR, Kak? Kenapa? Delta T? Yang Apa data, tuh? kenapa jadi TR? Yang mana TR? Itu yang kiri TR kan? Oh, yang ini ya? Data T. Ha. Oh, ini sigma T, Ya. sigma torsinya. Oh ya, kok Nah, delta berarti kan, sih? berarti T-nya itu gayanya, R-nya adalah lengan gayanya. Gitu. Betul. Ya, kayak gitu. Nah. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada jawabannya ya, berarti 200/3. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyain, kakak lanjutin ya teman-teman ya. Lanjutin ke nomor berikutnya. Nah, ini nih, udah kakak jelasin tadi. Nomor 5, sebuah bola berongga, ya, sebuah bola berongga, I-nya sama dengan 2/3 mr kuadrat. Bola berongga, ya, berarti bola berongga, I-nya sama dengan 2/3 mr kuadrat. Dan sebuah silinder pejal, ya, silinder pejal, nah, I-nya sama dengan 1/2 mr kuadrat. Jika keduanya dilepaskan dari puncak bidang miring yang kasar, maka di dasar bidang miring, nah ini tadi kita pakai rumusnya tadi ya, udah kakak jelasin kalau V itu sama dengan akar 2G dikali H dibagi K ditambah 1. Nah, ya udah, sekarang hanya sama. Yang bedakan K-nya di sini ya. Kalau bola berongga berarti K-nya sama dengan 2/3. Kalau silinder pejal berarti K-nya sama dengan 1/2. Berarti V sama dengan akar 2G dikali H. Untuk bola berongga berarti 2/3 ditambah 1. Berarti berapa ini? 5/3 ya. Berarti V-nya sama dengan akar 2GH dibagi 5/3. Ini untuk bola berongga. Ya, ini untuk bola berongga. Kemudian di sini ada yang namanya bola pejal. Silinder pejal ya. Bukan bola pejal, tapi menggunakan silinder pejal. Oke, berarti di sini silinder pejal. Berarti V-nya sama dengan akar 2GH dibagi 1/2 ditambah 1. Berarti V-nya sama dengan akar 2G dikali H dibagi 3/2. Oke. Berarti kira-kira besar yang mana? Bola berongga atau silinder pejal, teman-teman? Oke, 5 dibagi 3. 5/3 itu sama dengan 1,667. Ini ya, 5/3
sama dengan 1,667. Kalau 3/2 itu sama dengan 1,5. Nah, jadi kalau kakak tulis berarti V sama dengan akar 2GH dibagi 1,67. Yang sini terpejal, V sama dengan akar 2GH dibagi 1,5. Ada yang bisa bantu kakak jawab? Kira-kira lebih cepat yang mana? Silinder atau bola? Bayu? Dava? Daki? Fauzan? Kira-kira yang mana yang lebih cepat? Pejal, Kak. Silinder pejal. Kenapa? Soalnya pembaginya lebih kecil. Itu nilainya nanti bisa lebih besar. Lebih kecil. Sip. Berarti intinya di sini berarti V silinder ya, jadi V silinder itu lebih besar daripada V bola berongga. Ya, bola berongga. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena pembaginya lebih besar bola berongga daripada silinder pejal. Jadi kita tahu di sini berarti V itu berbanding terbalik. Ya, berarti berbanding terbalik dengan K+1. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Halo? Herda, Aryo, Babam? Ada yang mau tanyakan? Halo? Dava? Insya Allah enggak, Kak. Oke, nggak ada ya. David? Raka, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nggak ada pertanyaan, kakak lanjutin ke nomor berikutnya. Tolong dibaca nomor 6. Dava? Dibaca Dava nomor berikutnya. Dava, nomor 6. Oh, saya. Hmm. Seorang penari balet dengan tangan terlentang berputar dengan kecepatan sudut hingga di atas lantai mendatar yang licin. Jika penari tersebut melipat tangannya, tangannya momen inersianya akan berkurang sebesar 10% dari semula. Perbandingan energi kinetik rotasi penari saat tangan dilipat dengan tangan terlentang adalah? Oke, perbandingan energi kinetik rotasi saat tangan dilipat dengan tangan terlentang adalah berapa gitu ya. Berarti energi kinetik rotasi. Ya, berarti di sini I1-nya sama dengan I gitu ya. I1-nya sama dengan I, kemudian I2-nya ya, berarti di sini I2-nya sama dengan I dikurangi 10% dari I. Gitu. Berarti I2-nya sama dengan, berarti berapa ini? 90% ya. Berarti 90% dari I. Ya, atau I2-nya sama dengan 9/10. Ini kecepatan sudutnya adalah omega. Ya, omega 1-nya sama dengan omega 2-nya kita nggak tahu. Nah, jadi cara yang pertama, kita selesaikan dulu menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, berarti hukum kekekalan momentum sudut. Ya, momentum sudut. Berarti dirumuskan L awal sama dengan L akhir. Ya, L awal sama dengan L akhir. Berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Berarti I1-nya I, omega 1-nya omega sama dengan I2-nya 9/10 dari I dikali omega 2. Berarti di sini I-nya kakak coret, berarti omega 2-nya sama dengan 10/9 dari omega yang pertama. Oke, kita dapat omega keduanya, barulah kita cari perbandingan energi kinetik rotasi penari. Oke, berarti sekarang perbandingannya
Kalau energi kinetik rotasi itu sama dengan rumusnya setengah I dikali omega kuadrat. Berarti EK1 dibanding EK2 sama dengan setengah I1 omega 1 kuadrat dibagi setengah I2 dikali omega 2 kuadrat. Setengahnya bisa kakak coret di sini ya. Jadi sama dengan I1-nya yaitu I, omega 1-nya omega kuadrat. Dibanding I2-nya berarti 9/10I, omega 2 kuadratnya berarti sama dengan 10/9 omega kuadrat. Jadi I-nya bisa kakak coret, omega kuadratnya kakak coret, gitu. Berarti ini perbandingan EK1 banding EK2. Nah, tapi di sini kan perbandingan energi kinetik rotasi penari saat tangan dilipat dan tangan terlentang. Terlentangnya kan I1 ya. Berarti EK2 banding EK1 sama dengan 9/10 dikali 10 kuadrat per 9 kuadrat dibagi 1. Jadi ini kuadrat ya, bisa kakak coret salah satu, coret, 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 coret. Berarti sama dengan 10 banding 9. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi dicari dulu omeganya, baru menggunakan rumus energi kinetik rotasi. Oke, nomor 6 ada pertanyaan teman-teman? Halo? Dava? Fauzan? Bayu? Erda? Belum, Kak. Babam? Pak Irus Yafi, ada pertanyaan sampai sini? Aryo, ada pertanyaan Aryo? Belum ada, Kak. Belum ada. Zulfa, ada pertanyaan Zulfa? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kakak lanjutin ke nomor berikutnya. Oke. Tolong dibacain nomor berikutnya, Zulfa. Nomor 7. Sebuah roda berputar terhadap suatu sumbu dengan kecepatan sudut 810 rpm. Roda kedua yang mula-mula diam dengan momen inersia 2 kali roda pertama. Tiba-tiba digabungkan pada sumbu yang sama dengan roda pertama. Persentase energi kinetik yang hilang akibat penggabungan kedua roda adalah Akibat penggabungan dua roda. Oke, berarti perhatikan ya. Berarti di sini awalnya ada satu roda nih di sini. Ada satu roda. Kemudian ini udah muter nih dia udah berputar. Kemudian ada roda yang lain, tadi yang dia udah berputar. Terus di sini ada roda yang lain. Gitu ya. Tiba-tiba ditumpuk. Nah, ditumpuk sehingga menjadi satu poros. Nah, jadi ada dua di sini. Gitu. Berarti yang pertama kita lakukan sama, kita cari dulu momentum sudutnya. Jadi L awal sama dengan L akhir. Nah, berarti di sini I1 dikali omega 1 ditambah I2 dikali omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen. Kenapa kakak beda sama yang atas? Kalau yang atas itu bendanya cuma ada satu. Jadi yang tadinya penarinya terlentang jadi terpelungkup. Sekarang rodanya ada dua, berarti momentum awalnya ada dua di sini. Gitu. Oke ya. Berarti yang diketahui omega 1-nya yaitu 810 rpm. Ya, 810 rpm. Kemudian omega 2-nya tiba-tiba kan mula-mula diam. Berarti sama dengan 0 rpm. Ya gitu ya. Oke. Kemudian omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen sama dengan omega aksen. Kenapa sama? Karena berputar
bersama-sama. Karena berputar bersamaan. Ya, kalau dia udah satu poros jadi satu, kan nggak mungkin ya, roda satu muternya 5 kali, roda 2 muternya 10 kali, kan nggak mungkin. Padahal udah nempel. Yang namanya benda nempel ya pasti berputar bersama-sama. Berarti kalau kakak tulis di sini, berarti I1, gitu teman-teman, berarti I1 dikali omega 1 sama dengan I1 ditambah I2 dikali omega aksen. Oh ya, di sini I2-nya sama dengan 2 kali I1. Oke, kita masukkan ya. Berarti I1 dikali 810 sama dengan I1 ditambah 2I1 dikali omega aksen. Berarti I1 dikali 810 sama dengan 3I1 dikali omega aksen. I1-nya kakak coret, berarti omega aksennya sama dengan 810 dibagi dengan 3. 810 dibagi 3 sama dengan 270 rpm. Oke, gitu teman-teman ya. Oke, kalau persentase energi kinetik yang hilang, berarti delta EK yang hilang pertanyaannya. Jadi kita cari dulu nih. Berarti gini teman-teman, berarti EK hilang itu sama dengan EK awal dikurangi EK akhir. Nah, berarti I1 dikali omega 1, rumusnya EK tadi apa rumusnya EK? Rumusnya EK itu kan setengah I omega kuadrat ya. Berarti saya kakak tulis di sini teman-teman. Bentar. Berarti setengah I1 omega 1 kuadrat ditambah sebentar, ini nggak mau hapus. Ditambah setengah I2 omega 2 kuadrat. Nah, EK akhirnya kan sama ya, omega 1 sama omega 2 kan sama, berarti dikurangi setengah I1 ditambah I2 dikali omega aksen kuadrat. Gitu. Oke, berarti sama dengan setengah I dikali 810 kuadrat. Ya, setengah I 810 kuadrat. Kemudian ini kan ditambah 0 ya, omega 2 nya kan 0. Dikurangi 3/2. Ya kan I1 tambah I2 kan sama dengan 2 kali ya. Nah, kalau kakak hapus di sini berarti setengah I1 ditambah 2I1 dikali 270 dikuadratin. Oke, berarti sama dengan setengah I dikali 810 kuadrat dikurangi 3/2 dikali 270 kuadrat. 270 dikuadratin. Berarti sama dengan setengah I. 810 kan sama dengan 3 dikali 270. Berarti 3 dikali 270 kuadrat. Ya, min 3/2 dikali 270 kuadrat. Ini ada I-nya ya, nggak boleh hilang I-nya. Nah, berarti di sini sama dengan 3 dikuadratin berarti berapa? 3 kuadrat berarti 9. Berarti 9/2I dikali 270 kuadrat min 3/2I dikali 270 kuadrat. Nah, 9 dikurangi 3 berarti berapa? 6 ya. Berarti sama dengan 6/2I dikali 270 kuadrat. Ini adalah EK yang hilang. Nah, EK awal sama dengan setengah I, ya setengah I dikali 810 kuadrat. Nah, berarti prosentasenya dibandingkan dengan yang awal, berarti prosentasenya di sini sama dengan 6/2I dikali 270 kuadrat per
setengah I dikali 810 kuadrat. Dikali 100%. Oke, berarti kalau kakak ubah di sini, berarti ini 6/2I dikali 270 kuadrat dibagi 9/2I dikali 270 kuadrat ya. 810 3 kali 270. Berarti di sini 2-nya kakak coret, I-nya kakak coret, 270 kuadrat kakak coret. Berarti sama dengan 6/9. 6/9 berarti berapa itu? 6/9. Berarti 2/3 ya. 2/3 dikali 100%. Oke, berarti 2/3 dikali 100% dengan 66,67%. Atau mendekati 67%. Nomor 7 jawabannya adalah yang D. Nah, udah mulai ya soal HOTS di nomor-nomor selanjutnya. Ini tipe-tipe soal HOTS ya teman-teman ya. Jadi kita harus cari dulu momentum awal sama dengan momentum akhir. Cari dulu omeganya, cari energi kinetik yang hilang. Nah, baru menggunakan persentase. Jadi ada beberapa step ya. Ada 4 step di sini. Jadi soal HOTS itu membutuhkan 3-5 step. Jadi kalau nomor awal-awal mungkin masih mudah ya. Nah, nomor-nomor ke bawah ini mulai agak rumit, agak ribet ya. Tapi inilah tipe-tipe soal PMPTN. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Fauzan, Akmal, Erda, Febian, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Bayu, Raka, ada yang mau ditanyakan? Aryo? Fauzan, ada pertanyaan Fauzan? Sebentar ya. Oke. Jadi setengah I 810 kuadrat itu kakak ubah. Ya, kakak ubah menjadi setengah dikali I dikali 3 kali 100 kali 270 kuadrat. Makanya di sini 3-nya kakak kuadratin jadi 9 gitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Aman kan insya Allah. Aman ya. Oke. Zulfa, Dava ada pertanyaan? Insya Allah aman Kak. Insya Allah aman ya. Oke. Nah, itu kakak lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 8 tolong dibacain soalnya. Tolong dibacain soalnya Erda. Nomor 8. Suatu momen gaya 2M dikerjakan sebuah roda yang mula-mula diam. Momentum sudut roda setelah 2 second adalah Momen gaya. Ya, kakak kasih warna hitam. Torsinya di sini sama dengan 2 ya. Jadi torsinya sama dengan 2 Newton meter. Dikerjakan sebuah roda yang mula-mula diam. Berarti omega 0-nya sama dengan 0. Momentum sudut roda. Berarti berapa nih momentum sudutnya? Ketika T-nya sama dengan 2 sekon. Nah, berarti kita hubungkan dengan gerak melingkar. Ya, berarti gerak melingkar berubah beraturan. Ya, gerak melingkar berubah beraturan. Perhatikan teman-teman ya. Berarti omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Oke, berarti omega T sama dengan
omega 0-nya yaitu 0 ditambah alfa dikali 2. Berarti omeganya sama dengan alfa dikali 2. Kecepatan sudut sama dengan percepatan sudut dikali 2. Nah, sekarang momen gaya ya. Jadi momen gaya di sini itu sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut alfa. Berarti alfanya sama dengan 2 dibagi I. Gitu. Ya, alfanya sama dengan 2 per I. Masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini teman-teman. Berarti omega sama dengan 2 per I dikali dengan 2. Oke, gitu ya. Momentum sudut L itu sama dengan I dikali omega. Gitu. Berarti L-nya sama dengan I dikali 4 per I. I-nya kakak coret, berarti L-nya sama dengan 4 kg meter kuadrat per sekon. Jadi nomor 8, jawabannya adalah yang C. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Fauzan? Dava? Erda? Virus? Itu, Ya, kenapa? ini L itu apa Kak L, Kak? L itu rumus momentum sudut. Oke. Ya, L itu momentum sudut sama dengan inersia dikali dengan omega. Oke. Betul. Aryo. Oke, masih Kak. Ya, sama-sama. David, ada pertanyaan? Akmal? Aman Kak. Aman ya? Oke. Virus Yafi, ada pertanyaan? Bayu, ada pertanyaan Bayu? Kamu nanya. Oh ya, gimana? Yuk. Tolong jelasin yang omega itu Kak. Oh gini. Alfa kali 2 Alfa kali 2 itu gimana? Alfa dikali 2. Oh gini, oke. Jadi kan rumusnya omega T sama dengan omega 0 dikali alfa dikali T. Ini adalah rumus dari gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jadi kecepatan sudut sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut dikali waktu. Gitu. Tadi waktunya kan 2 ya, T-nya sama dengan 2 sekon. Boleh kakak masukin 2? Berarti omega A kecepatan akhirnya sama dengan alfa dikali 2. Kecepatan sudut akhir alfa dikali 2. Oke, ini persamaan pertama. Nah, karena di sini ada hubungannya momen gaya dan berputar, berarti kalau momen gaya tadi, ini ya, rumusnya tadi kan sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Karena momen gayanya cuma 1 dan udah diketahui 2 Newton meter, berarti sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, momen gayanya kan sama dengan 2. Ya enggak? Momen gayanya kan sama dengan 2 di sini. Oke, kalau misal kakak masukkan di sini, berarti kan 2 sama dengan I dikali alfa. Ya enggak? Jadi alfanya sama dengan 2 dibagi I. Masukkan nilai alfa ke omega tadi. Berarti omega sama dengan 2 per I dikali 2. Berarti omeganya sama dengan 4 per I. Rumus dari momentum sudut, L sama dengan I dikali omega. Berarti I dikali 4 per I. I-nya kakak coret, berarti sisa 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke Kak, makasih Kak. Oke. Yang lain, Bayu, Raka, Babam, Erda, Zulfa, David, ada pertanyaan? Kalau saya masih bisa paham, Kak. Insya Allah. Oke. Insya Allah ya. Oke. Oke, nomor 9, tolong dibacain soalnya Fauzan.
Sebuah papan kayu panjang besarnya 10 kg dengan panjang 6 meter digantung pada dinding luar sebuah engsel. Seutas tali dihubungkan dengan balok pada jarak 4 meter dari dinding. Dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapa besar T? T tegangan tali ya, Kak? Oke, berapa besar T? Oke, perhatikan teman-teman. Ini sudutnya 53 ya. Ini 53. Ini sekarang 90 derajat. Berarti sudut di sini adalah 30, 37. Nah, ini kan si balok diikat oleh suatu tali supaya dia nggak bergerak kan? Berarti di sini dikatakan kalau benda itu setimbang. Nah, kalau benda setimbang berarti tidak ada momen gaya, sigma torsi sama dengan 0, tidak ada bekerja sumbu gaya X, ya tidak ada gaya bekerja pada sumbu X sama dengan 0, tidak ada gaya bekerja pada sumbu Y, di sigma FY sama dengan 0. Oke, sekarang karena balok di sini dia itu punya apa namanya? Balok itu dia punya massa, otomatis dia punya gaya berat. Nah, gaya berat pada balok itu ada di tengah-tengahnya, teman-teman. Nah, berarti di sini itu ada gaya berat W-nya. Kemudian di sini ada T ya, tegangan tali, tapi diikat miring. Nah, jadi harus kita proyeksikan. Berarti di sini yang ke atas berarti ada T sin 37. Kemudian yang mengarah ke engsel atau ke poros itu ada T cos 37. Oke, ada benda lagi, ada gaya lagi di sini? Nggak ada ya? Cuma ada 1, 2, 3. Oke, sekarang kita tinjau. Kira-kira mana yang menyebabkan dia berputar searah jarum jam dan berlawanan jarum jam? Karena W itu dia porosnya ada di kiri, ditarik ke bawah, maka dia berputar searah jarum jam. Jadi ini torsinya bernilai negatif. Kemudian T sin 37 ditarik ke atas, maka dia berlawanan jarum jam. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini berlawanan jarum jam. Oke, kita menggunakan syarat yang pertama, sigma torsi sama dengan 0. Berarti yang positif, berarti T sin 37 dikali S min W dikali setengah L sama dengan 0. Berarti T sin 37 dikali S, ya T sin 37 dikali S sama dengan W dikali setengah L. Berarti T sin 37 3/5, S-nya itu 4, sama dengan massa dikali gravitasi dikali setengah dikali 6. Berarti T 3/5 dikali 4 sama dengan massanya 10 dikali 10 dikali setengah dikali 6 gitu ya. Oke, berarti berapa ini teman-teman? Ini coret jadi 5 ya. Berarti T-nya sama dengan 10 dikali 5 dikali 6 dikali 5 dibagi 3 dikali 4. Coret berarti 2. Coret 5, ini 2. Coret 2-nya habis. Berarti 5 dikali 5 dikali 5, 125 Newton. Nomor 9, jawabannya adalah yang B. Oke, di nomor 9 di sini, adakah pertanyaan? Ya, jadi syarat kesetimbangan 3 itu. Sigma torsi sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Kak mau tanya Kak. Oh ya, silakan. Gimana? Itu sigma T. Torsi? Kenapa T sin, nah yang ini yang sama dengan 0 tuh? Kenapa
Itu T sin 37 kali S dikurangin W kali setengah L, Kak. Oke. Berarti kan kalau hubungannya dengan torsi, berarti kan hubungannya dengan benda yang menyebabkan dia berputar. Itu ya Aryo ya. Nah, sekarang porosnya ada di kiri. Porosnya ada di sini porosnya. Kira-kira yang menyebabkan benda berputar berarti yang mana? Yang tegak lurus dengan porosnya. Gitu. T-sin 37 kira-kira tegak lurus nggak sama porosnya? Tegak lurus nggak? Tegak lurus. Arahnya kemana kalau ditarik ke atas tuh engselnya? Kenapa? Kalau T-sin 37 kan arahnya ke atas. Nah, berarti kalau misal engsel itu ditarik ke atas, porosnya di kiri, engselnya di kiri, baloknya ditarik ke atas, berarti dia searah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan nggak? Nah, kalau berlawanan, berarti momen gayanya positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, makanya di sini T-sin 37 dikali lengannya. Nah, jarak T-sin 37 sampai ke poros itu apa? S. Makanya T-sin 37 dikali S gitu. Kemudian di sini gaya berat atau W-nya, itu kan dia karena batangnya homogen, berarti yang namanya batang homogen berarti gaya berat itu pasti ada di tengah-tengahnya. Nah, berarti tengah-tengahnya adalah setengah dari panjang balok, berarti setengah L gitu. Kalau balok itu ditarik ke bawah, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah, Kak. Nah, makanya di sini torsinya negatif. Gitu. Oke. Kenapa kakak nggak pakai T? Karena T itu belum tegak lurus. Jadi kita harus cari gaya yang tegak lurus dengan poros. Oke, sampai sini paham ya? Kak, penggunaan sin cos itu gimana sih, Kak? Oh, penguraian sin cos itu menggunakan aturan trigonometri. Nah, berarti ini ya, Kak buat segitiga. Ini T misalkan ya. Ini ada sudut theta. Kemudian di sini ada bagian vertikal, ini ada bagian horizontal. Anggaplah ini TY, ini TX, gitu ya. Berarti sin itu apa sin? Depan dibagi miring kan? Depan sudut adalah TY, miringnya adalah T. Gitu. Kalau cos itu sami, samping dibagi miring, berarti TX per T. Jadi TY di sini, ceritanya kakak pindah di sini, kan sama. Gitu. Nah, di sini T sin 37. Paham sampai sini? Jadi kalau cos kayak horizontal gitu ya, Kak? Ya, betul. Jadi yang samping dibagi miring, yang samping sudut dibagi miring sudut. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kakak lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 10. Sebuah toko memasang papan nama bermassa M yang bergantung pada sebuah batang dengan panjang L dan massanya dapat diabaikan. Batang ini disandarkan pada dinding toko dengan engsel pada poros O. Batang ditahan mendatar oleh seutas kawat yang merentang dari titik tengah batang. Oh, berarti kakak harus gambar ya. Dari ini kayak memasang papan nama bermassa M yang bergantung pada ujung sebuah. Nah, jadi dipasang ini ya papan namanya ya. Nah, di sini papan namanya. Kemudian di sini ada tegangan tali. Batang ditahan mendatar oleh seutas kawat yang merentang dari titik tengah batang ke dinding M. Berarti titik tengahnya ditahan oleh seutas tali seperti ini ya. Pada ketinggian H dari engsel ke dinding M pada ketinggian H di atas engsel. Jika kawat akan putus ketika tegangan tali mencapai Tmax sama dengan 3 mg, maka ketinggian minimum di manakah kawat harus dipasang. Berarti ketinggian kawat minimum
Bahasanya berarti batangnya nggak usah berarti diabaikan ya. Batang ini disandarkan pada dinding tubuh dengan engsel pada poros O. Batang ditahan mendatar oleh seutas kawat yang merentang dari titik tengah batang ke dinding. Berarti di sini ada sudut theta gitu ya. Ada sudut theta. Kemudian di sini ada tegangan talinya. Berarti di sini ada T maksimumnya. Kok T max? Ada T sin theta-nya, maaf. Di sini ada T sin theta berarti ya. Ada T sin theta. Maka ketinggian H minimum di mana kawat harus dipasang. Tersebut ataupun pasang papan nama permasa M yang bergantung pada ujung. Oh, pada ujung. Berarti ini di ujung teman-teman ya, BP-nya ya. Berarti di sini BP-nya di ujung. Apa namanya? Nah, seperti ini. Berarti di sini ada gaya berat W. Gitu ya, di sini ada gaya berat W. Berarti T di sini T max sama dengan 3 mg. Oke, berarti gini ya. Berarti ini kan dari titik tengah batang ke dinding M. Oke, berarti perhatikan ya. Berarti ini jaraknya T sin theta itu adalah setengah L, kemudian ujungnya di sini sama dengan BP-nya. Ya, berarti BP-nya sama dengan L. Oke, berarti gunakan sigma torsi sama dengan 0. Berarti T sin theta dikali setengah L, gitu ya. T sin theta dikali setengah L dikurangi W, gitu ya. Dikurangi W dikali L sama dengan 0. Berarti T sin theta dikali setengah L sama dengan massa dikali gravitasi dikali L. Jadi di sini L-nya kakak coret ya. L-nya kakak coret, berarti T-nya sama dengan 3 mg dikali sin theta sama dengan M dikali G. Gitu. Berarti MG-nya kakak coret. Ya, MG-nya di sini kakak coret. Berarti sin theta-nya sama dengan 2/3. Oke, sin theta-nya sama dengan 2/3. Gitu. Maka ketinggian H minimum di mana kawat harus dipasang. Ketinggian minimum. Batang ditahan mendatar oleh seutas kawat yang merentang dari titik tengah batang ke dinding M. Oke, sin theta-nya sama dengan 2/3. Sebentar teman-teman. Berarti sin theta-nya 2/3. Kok dapat ya berarti? Bentar ya, batang dari titik tengah batang dinding. Oke, sebentar teman-teman, kakak coba hitung dulu ya pakai kertas. Sebentar. Pada kakak hitung dulu ya. Kok tidak dapat?
Bentar ya. Bentar teman-teman. Kok nggak dapat ya? Ketinggian titik tengah batang dinding M. Sin tetanya sama dengan 2/3. Oke, coba ya. Bentar ya. Berarti di sini nih H. Ini tetanya. Sin teta 2/3. Berarti ini setengah L. Berarti miringnya oke, ini teman-teman. Bentar ya. Coba kalau kakak sin tetanya 2/3. Saya di sini nggak ada nih, nggak ada panjangnya ya. Oke. Berarti di sini H, ini setengah L. Nah, ini sudutnya sebesar theta. Gitu ya, sebesar theta. Sin theta itu berarti apa? Depan dibagi miring ya. Berarti depan dibagi miring. Sama dengan 2/3. Berarti perbandingan yang anggaplah ini X ya. Berarti X-nya itu 3, H-nya itu 2. Nggak dapat ya. Ketinggian H minimum pada mana kawat harus dipasang. Ada teman-teman ya. Oke, gini aja teman-teman. Karena ini belum kakak dapat, kakak belum dapat ya nomor 10. Nanti kakak kirimkan yang udah ada jawabannya. Oke teman-teman, karena kita udah masuk waktu zuhur juga, apa? Nanti kakak selesaikan yang nomor 10 ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ya, sama-sama. Allah